Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendepada Rustam. Saya salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi Universitas Hasanuddin. Perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen khususnya di tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah dan video pernyataan diri dosen ini akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana mengenai delivery, interaction, dan asesmen dari mata kuliah Psikologi Kesehatan, tentunya yang terlaksana dalam proses perkuliahan yang akan terlihat saat perekaman video proses perkuliahan nantinya. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah Psikologi Kesehatan. Mata kuliah Psikologi Kesehatan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar perilaku yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang sehat, baik secara fisik maupun psikologis, serta mengenali lebih dalam mengenai perilaku adiksi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan memperoleh penjelasan mengenai dampak-dampak kondisi fisik terhadap kondisi psikologis, pandangan teori kepribadian beberapa tokoh mengenai pribadi yang sehat, serta tindakan prevensi perilaku adiksi dalam membangun kesehatan masyarakat secara fisik dan psikologis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Psikologi Kesehatan ini adalah diharapkan nantinya mahasiswa mampu menerapkan berbagai kemampuan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengambilan keputusan guna penyelesaian masalah bermatra psikologi, serta mampu melakukan intervensi psikologi menggunakan konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan teknik intervensi lainnya yang diperbolehkan dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan kode etik psikologi Indonesia. Mata kuliah ini menjelaskan tentang 5 hal pokok. Yang pertama, yaitu menjelaskan tentang konsep psikologi kesehatan dan adiksi. Yang kedua, menjelaskan model-model perilaku kesehatan. Yang ketiga, menjelaskan dampak kondisi fisik terhadap kondisi psikologis, begitupun sebaliknya dengan konsep-konsep yang terkait. Yang keempat, menjelaskan tentang determinan sosiokultural dalam menjelaskan fenomena sehat dan sakit. Yang kelima, merupakan rancangan program pencegahan dan promosi kesehatan berdasarkan kasus yang ditemukan di masyarakat. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengantar psikologi kesehatan yang tentunya mencakup kuliah pengantar, gambaran mata kuliah dengan menjelaskan sejarah, definisi psikologi kesehatan, dan adiksi. Yang kedua, melihat bagaimana hubungan body and mind, begitupun sebaliknya mind and body. Yang ketiga, stres dan cara mengelola stres. Dan yang keempat, rasa sakit dan nyeri. Yang kelima, perilaku sehat. Dan yang keenam, determinan sosial dari kesehatan atau makna sehat dan sakit menurut sudut pandang budaya. Yang ketujuh, mengelola penyakit kronis dan penyakit terminal. Yang kedelapan, intervensi masalah kesehatan. Yang kesembilan, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Yang 10, modifikasi perilaku individu. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Kesehatan dilaksanakan secara sinkronos dan asinkronus dengan menggunakan pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran reflektif, kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus yang tentunya akan dikumpulkan ketika perkuliahan berlangsung melalui LMS Universitas Hasanuddin. Mata kuliah Psikologi Kesehatan ini dilaksanakan 16 pekan. 15 pekannya berisi materi dengan metode yang berbeda-beda dan sesuai bahan kajian yang ada. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini didapatkan dari hasil penugasan.
Tentunya ada begitu banyak penugasan diberikan kepada mahasiswa, baik berupa penugasan mandiri, kuis, refleksi, dan ini tentunya dijalankan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan 15 yang kita berikan bobot 50%. Dan untuk UAS atau ujian akhir semester pada pertemuan 16 ini merupakan tugas analisis kasus dari hasil observasi dan wawancara yang merupakan tugas turun lapangan, itu kita berikan bobot sebesar 50%. Berikut video pembelajaran yang telah saya rekam pada saat proses perkuliahan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya adik-adik mahasiswa. Pada hari ini kita akan membahas ya satu topik penting dalam mata kuliah psikologi kesehatan yang tentunya ini sangat berkaitan dengan intervensi terhadap masalah kesehatan ya, dan juga akan membahas tentang bagaimana help seeking ya yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan ya. Ini juga mencakup bahasan tentang bagaimana help seeking behavior ini atau perilaku pencarian bantuan yang harus dilakukan oleh seorang individu ya atau masyarakat yang barangkali butuh penanganan kesehatan seperti itu. Nah tentunya topik ini itu sangat penting ya, karena ini menyangkut bagaimana individu dan masyarakat itu bisa merespon masalah-masalah kesehatan ya. Jadi bisa merespon masalah-masalah kesehatan baik berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan mental, dan disinilah peran kita ya sebagai calon psikolog ataupun nantinya sebagai ilmuwan psikologi yang akan berhubungan dengan masyarakat langsung itu bisa berperan dalam menyelesaikan atau membuat desain untuk intervensi yang tepat guna dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan ya, seperti itu. Tentunya kita harapkan intervensi yang diberikan ini adalah intervensi yang cukup efektif seperti itu. Ya, baik. Kita tahu ya bahwa dalam psikologi kesehatan itu tentunya kita memahami begitu banyak kondisi ya, kondisi yang berhubungan dengan kesehatan dan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Ini tiga komponen yang tentunya sangat berperan penting ya dalam penemuan kesehatan dari seorang individu ataupun masyarakat. Nah, kita juga biasanya mendengar pendekatan ini itu dengan pendekatan biopsikososial ya. Penjelasan tentang biopsikososial sendiri untuk setiap topik itu tentunya berbeda-beda ya. Namun model pendekatannya tetap fokus ke tiga hal tersebut, biopsikososial ya, seperti itu. Nah, jadi memang saat ini kita mengalami ya atau banyak problem berkaitan dengan gangguan kesehatan itu kita tidak hanya melihat apa penyakit ya dari kondisi atau gangguan kesehatan dalam individu atau masyarakat, tapi nah kita lihat dulu pengertian intervensi dalam psikologi kesehatan. Ya di sini saya tuliskan dari beberapa referensi itu bahwa ketika berbicara tentang pengertian intervensi dalam psikologi kesehatan itu kita berbicara tentang tindakan. Ya, ada tindakan, intervensi itu ada tindakan, ada perlakuan yang diberikan kepada individu berkaitan dengan kesehatannya. Dan tindakan ini itu tentunya berbasis psikologi ya, dengan tujuan untuk mencegah atau mengatasi masalah kesehatan. Ya, jadi ini ketika kita berbicara tentang intervensi, kita berbicara tentang tindakan. Namun tindakannya tetap fokus ke berbasis psikologi untuk mencegah mengatasi masalah kesehatan. Dan tentunya intervensi kita lakukan itu ada tujuannya ya. Nah, intervensi dalam psikologi kesehatan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental individu ya. Jadi tidak hanya fisik tapi mental juga ya, yang kita tingkatkan atau biasanya kita kenal dengan istilah psychological well-being ya, kesejahteraan psikologis ya. Tapi dua, fisik dan mental. Jangan kita nggak fokus di fisik saja, tapi harus fokus di mental. Oke,
Ini tingkat pencegahan berkaitan dengan masalah kesehatan itu ada 3 tentunya sebagai bentuk intervensi, ya. Pertama itu pencegahan primer, ya. Nah, jadi ini kita lihat ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, dan ada pencegahan tersier. Ini bentuk pencegahan atau salah satu bentuk penanganan intervensi yang diberikan ya kepada individu untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, kalau pencegahan secara primer, biasanya kita dengar ya ada promosi, kuratif, rehabilitatif, ya. Nah, itu 3 konsep. Nah, ini kita ke pencegahan ya primer. Nah, pencegahan ini biasanya berkaitan, kalau primer itu berkaitan mencegah penyakit sebelum terjadi, ya. Misalnya vaksinasi, edukasi kesehatan ya. Jadi misalnya untuk mencegah bentuknya kita, karena misalnya satu wilayah nih ya sudah terkena stunting, terus sudah diedukasi, terus gimana supaya yang sudah kena ini itu bisa ditangani. Kita misalnya memberikan penanganan khusus ya pada bayi yang stunting dengan memperbaiki gizinya, kita libatkan dokter, ahli gizi ya untuk memberikan penanganan pada balita-balita yang mengalami stunting misalnya. Atau ketika di wilayah itu ada angka perceraian yang cukup tinggi, maka kita ajak nih yang akan bercerai misalnya ya, anak-anak mudanya yang sudah menikah muda terus mau bercerai karena ada kasus KDRT atau apa, kita ajak, kita berikan penanganan ya kepada mereka untuk mengatasi problem mereka terkait mungkin ada kasus KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, atau kasus narkoba misalnya, kita berikan penanganan pada klien atau individu untuk direhabilitasi ya. Itu ya untuk pencegahannya. Nah, ini faktor psikososial dalam kesehatan tentunya kita bisa lihat ya bagaimana stres itu dan kecemasan bisa berkontribusi terhadap penyakit kronis ya. Jadi misalnya nih sudah didiagnosa mengalami penyakit kulit vitiligo. Ini penyakit kulit vitiligo itu salah satu penyakit yang kulitnya kayak belang-belang begitu ya. Nah, salah satu yang bisa menyebab keparahan atau banyaknya ruam itu di kulit karena faktor stres ya. Nah, sehingga orang-orang yang mengalami gangguan penyakit vitiligo misalnya karena kulit itu diusahakan tidak stres gitu ya. Karena ketika dalam kondisi stres itu ternyata bisa mempengaruhi atau bisa berdampak pada banyaknya jumlah ruam yang muncul di kulitnya ya, seperti itu. Nah, ataupun mungkin penyakit lain yang kronis ya. Jadi misalnya Parkinson ya. Di Parkinson itu kalau dia tremor, Parkinson kan ada pergerakan ya yang tidak bisa dikontrol. Awalnya gerakannya seperti ini, pelan-pelan aja tremornya. Tapi karena stres, misalnya ada konflik dengan family, keluarga, anak gitu ya. Hanya si bapak-bapak misalnya bapak ini menderita Parkinson karena stres dengan konflik dengan anaknya misalnya atau family-nya, tiba-tiba tangannya langsung bertambah getarannya. Ya, jadi ketika dia stres ini tangannya nggak bisa dikontrol gerakannya, bertambah seperti itu. Dan itu terjadi ya di pasien-pasien yang Parkinson itu cepat mempengaruhi gerakan-gerakan motoriknya tidak terkontrol. Kalau dia stres, semakin stres semakin kencang gerakannya. Kalau dia tenang, dia akan kembali normal. Bisa diatasi. Dukungan sosial dapat meningkatkan pemulihan pasien. Benar ya. Jadi penyakit-penyakit kronis atau orang-orang yang sakit, ketika ada family di sekitarnya memberi dukungan, memberi perhatian, itu pasti ya akan meningkatkan pemulihan pasien. Anda sakit, ya kalau Anda misalnya ya kayak Sul ya, Sul sakit, terus ada ibunya datang, bawakan bubur, dimakan, ya, diberikan obat, cepat sembuh atau enggak? Cepat ya pemulihannya ya. Ya, merasa senang nggak? Senang. Oke, ya. Jadi ada harapan orang tua ya cepat sembuh. Berarti kita senang ya. Itu mempercepat ya proses pemulihan. Anda dirawat di rumah sakit. Ketika Anda dirawat di rumah sakit, banyak pengunjungnya. Senang tidak? Teman-temannya datang mendoakan. Senang nggak? Senang kan? Artinya mau cepat ya keluar dari rumah sakit. Bahagia banget gitu ya. Nah, ya. Memang kecil sih ya. Dukungan-dukungan seperti itu tetapi bermakna ya bagi pasien, dan itu bisa meningkatkan pemulihan pasien karena bentuk dukungan sosial. Gaya hidup dan perilaku kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis ya. Jadi ini gaya hidup kita, perilaku sehat kita itu juga sangat ditentukan oleh masalah faktor psikologis ya.
Orang stres kerja tugas, terus ada perasaan tidak nyaman barangkali berkaitan dengan kondisi fisiknya, dia sedang sakit misalnya ya, maka kita mengarah ke bagaimana dia bisa mengelola reaksi emosional terhadap stresnya. Ya, jadi ada orang yang stres itu meskipun dia stres, dia bisa mengelola reaksi emosionalnya. Karena stres itu tidak selamanya negatif. Stres itu bisa ada juga ya positif ya. Artinya kalau kita stres karena mikir teman kita sukses gitu ya, akhirnya menjadi pemicu kita termotivasi. Kayaknya dia bisa dapat A, saya juga kayaknya bisa dapat A, gitu ya. Akhirnya memotivasi kita, saya harus bisa, saya pasti bisa, gitu ya. Dia bisa sehat, dia bisa langsing. Kok saya nggak bisa langsing? Caranya gimana? Oh, dia menjaga pola hidupnya. Saya juga pasti bisa, meskipun di kondisi dia stres memikirkan temannya langsing, dia badannya obesitas, tapi mau diet gitu ya. Jadi tetap dia berusaha men-trigger dirinya untuk berusaha mengatasi supaya dia tidak menjadi obesitas seperti itu. Nah, ini bentuk intervensi bisa diberikan dalam bentuk CBT, ya salah satunya terapi kognitif perilaku atau CBT. Jadi inti dari CBT itu adalah kita mengubah pola pikir negatif yang berkontribusi terhadap penyakit. Ya, misalnya ini ya. Si bapak yang tadi yang saya cerita mengalami Parkinson, ya, dia selalu berpikir bahwa saya Parkinson ini mungkin karena saya tidak pernah berdiri bergerak jalan gitu. Saya mungkin karena saya tidak menjaga saya terlalu buruk berperilaku untuk menjaga kesehatan saya, mungkin seperti itu ya. Nah akhirnya dia memiliki pikiran-pikiran negatif terhadap penyakitnya. Saya sepertinya tidak bisa sembuh. Saya sepertinya akan Parkinson seumur hidup. Susah nih, tidak ada obatnya, saya sembuh. Saya sakit terus, ya. Atau penyakit lain misalnya, yang diabetes, saya akan susah sembuh untuk diabetes saya. Diabetes saya pasti akan naik terus gula saya pasti mengalami diabetes terus. Nah, akhirnya dia sibuk dengan pikiran negatif dan membuat dia menjadi stres dan bahkan mengganggu kesehatan fisiknya karena faktor psikologis. Nah, kita bisa atasi dengan CBT, kognitif behavioral therapy, dengan memberikan terapi CBT, mengubah pola perilaku negatif berkontribusi terhadap penyakit. Jadi kita mengubah pola pikirnya, ya, si pasien bahwa bapak dengan menderita Parkinson itu kalau tidak stres atau bisa mengelola stresnya dengan baik, ketika banyak pikiran bisa dikelola pikirannya supaya tidak terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan atau tidak bisa dikerjakan, itu bisa mengurangi kadar gerakan Parkinsonnya, ya seperti itu. Jadi akhirnya bapaknya itu bisa men-switch ya pikirannya. Jadi nanti kita ada intervensi yang kita berikan kepada pasien sehingga dia bisa mengubah pikiran negatifnya menjadi pikiran positif, ya seperti itu. Nah, seperti apa sih modelnya? Nah, ini nanti kalau Anda sudah mengambil sekolah ya lanjut lagi sebagai psikolog, itu akan diajarkan teknik langsung ya seperti apa modelnya. Ini hanya perkenalan saja bahwa bentuk intervensi biasa kita berikan bentuk CBT. Tekniknya ini reframing, pengenalan diri, dan exposure bertahap ya. Jadi kita mengamati semua pola pikir pasien yang awalnya 100% diyakini itu pikiran negatif, terus kita ubah untuk menjadi pikiran yang positif dengan cara kita lakukan terapi berkali-kali ya terkait pola pikir pasien. Nah, ini faktor yang mempengaruhi health seeking behavior ya. Nah, strategi untuk meningkatkan health seeking behavior ini adalah edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesedaran ya. Kita bisa juga mengurangi stigma negatif melalui advokasi kesehatan, khususnya kesehatan mental, mempermudah akses layanan profesional. Jadi kadang orang TB misalnya ya, kita pernah banyak orang pasien TB, kamu kok tidak pernah ke puskesmas, kamu TB gitu ya, kenapa nggak pernah ke puskesmas? Dia bilang, saya nggak pernah ke puskesmas, dok, karena jauh, saya tidak ada kendaraan, saya tidak tahu jalanan, apalagi dia orang tua ya. Jadi caranya gimana? Saya menunggu saja, menunggu dari keluarga, kalau ada datang ya pernah nggak ada gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini bentuk edukasi dan intervensi komunitas yang biasanya kita berikan. Seminar, workshop, program promosi kesehatan ini penting ya untuk diberikan kepada masyarakat ya atau individu, memberikan informasi-informasi dunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Supporting group, kelompok untuk mengurangi stres, program perubahan gaya hidup, intervensi berbasis diet dan aktivitas fisik. Nah inilah bentuk edukasi dan intervensi komunitas yang biasa kita berikan pada kelompok-kelompok yang
berisiko untuk terjangkit barangkali suatu penyakit atau berisiko untuk mengalami masalah kesehatan seperti itu. Nah, ini implementasi intervensi kita bisa lakukan dengan cara melakukan pertama adalah identifikasi masalah. Ya, misalnya nih kita mau melakukan intervensi di intervensi tentang di satu wilayah tentang stunting tadi ya contohnya, kita mau berikan intervensi gitu. Terus kita identifikasi dulu masalahnya, analisis kondisi kesehatan, bagaimana wilayah itu terkait stunting, apakah informasinya sampai, apakah ini orang tua untuk masalah kesehatan. Ya, ini silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait materi kita tentang intervensi masalah kesehatan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikrisan, Isa Pakri, dengan NIM C 021 091. Saya tertarik Bu notis salah satu materi terkait dengan pengertian intervensi masalah kesehatan, khususnya di bagian tujuannya yang katanya meningkatkan kondisi fisik dan mental individu. Namun ada materi selanjutnya berkaitan dengan pendekatan primer, tersier, sekunder, membuat saya merasa masih ambigu terkait dengan apa sebenarnya tujuan dari intervensi ini untuk menyelesaikan masalah kesehatan ketika menimbang yang pendekatan mungkin itu yang mau saya sampaikan. Oke, ya, terima kasih Saudara Sul pertanyaannya. Ya, jadi memang sebenarnya tujuan dari kita memberikan satu intervensi itu satu untuk yang utama adalah untuk pencegahan penyakit, ya, pencegahan penyakit. Jadi dengan adanya intervensi ini kita bisa mencegah penyakit mungkin yang tidak parah bisa tidak menjadi lebih parah lagi, gitu ya. Yang sakit bisa sehat, gitu ya. Jadi kita berikan intervensi untuk pencegahan penyakit. Terus yang kedua itu adalah untuk perubahan perilaku yang tidak sehat. Mungkin selama ini ibunya anaknya bisa stunting karena selalu makan indomie, tidak pernah makan ikan, ya kita edukasi orang tuanya supaya orang tuanya bisa memberikan makanan yang sehat ya kepada anaknya supaya tidak kena penyakit stunting untuk adik-adiknya berikutnya, seperti itu ya. Jadi yang kedua memang lebih kepada kita harapkan ada perubahan perilaku yang tidak sehat dengan adanya pemberian intervensi berupa itu tadi ya, bisa psikoedukasi, terapi, tujuannya itu mencegah penyakit, ada perubahan perilaku yang tidak sehat, terus juga bisa meningkatkan kepatuhan ya, kepatuhan terhadap pengobatan. Yang tadi yang TB yang awalnya tidak patuh minum obat ya karena malas ke rumah sakit, akhirnya ketika dia ke rumah sakit dia mendapatkan penjelasan kalau nggak minum obat Bu dengan patuh selama 6 bulan Bu akan minum obat lagi mulai dari nol selama 6 bulan. Nah itu akan diulang lagi kan, kasihan sudah minum obat 3 bulan terus diminum, tapi karena pernah sehari 2 hari nggak minum akhirnya disuruh minum lagi obatnya mulai dari nol lagi, mengulang lagi. Kan memang pasien TB itu begitu ya, harus minum obat selama 6 bulan. Kalau tidak patuh minum obat, maka diulang lagi pengobatannya. Nah, jadi pencegahan penyakit, mengubah perilaku yang tidak sehat, terus meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, juga mengurangi stres ya akibat penyakit kronis. Seperti tadi kita memberikan edukasi kepada bapak si A misalnya yang mengalami Parkinson supaya dia tidak stres ketika ada konflik misalnya dengan anaknya. Jadi kalau dia konflik dengan anaknya, misalnya anaknya udah capek gitu ngurus, terus bapaknya banyak perintah, tolong belikan saya makanan ini, tolong belikan ini, terus anaknya ini banyak banget sih permintaannya gitu ya. Nah kita berikan intervensi kepada pasien, pada family-nya, bahwa kalau ngomong sama anak jangan terlalu keras gitu ya, sehingga tidak ada konflik. Karena kalau dia konflik pasti dia akan stres karena memikirkan konflik dengan anaknya. Terus akhirnya itu bisa memicu pergerakan Parkinson atau tremor ya namanya karena adanya konflik tersebut. Itu ya. Barangkali usul untuk jawaban dari pertanyaannya. Ya, siapa lagi? Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Bapak Sario dan di channel 2122 tadi dari paparan materi Ibu itu sempat dipaparkan bahwa ada model template Ibu yang bentuk bagan-bagan gitu. Nah, untuk hal tersebut saya ingin bertanya, apa sebenarnya itu health model Ibu? Seperti itu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Ya, jadi kita lihat ya. Ini ya. Ya, ini HBM. Ya, jadi hot belief model ini memang
salah satu konsep teori psikologi kesehatan ya yang cukup lama dikenal ya dalam konsep psikologi kesehatan dan sangat berpengaruh untuk bisa menjelaskan mengapa seseorang itu mau melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan tindakan kesehatan tertentu. Jadi dengan adanya konsep HBM ini itu kita bisa melihat ya bagaimana orang itu kok bisa ada yang mau diet, tidak makan banyak gitu ya supaya tidak kena penyakit obesitas. Terus tapi kok kenapa ada yang satu itu tidak mau melakukan tindakan untuk menjaga kesehatannya. Dia sudah tahu misalnya ya kalau kita makan banyak bisa gemuk gitu ya, nah, seperti itu. Jadi HBM ini memang salah satu konsep yang sangat dikembangkan ya oleh salah satu tokoh yang ada beberapa ya, ada Kegels ya, ada Kegels, ada Bloom, Rosens, ini tokoh-tokoh yang mengembangkan tentang konsep HBM untuk jadi untuk memahami mengapa orang itu bisa gagal melakukan suatu tindakan pencegahan penyakit ya yang kita lihat di situ action. Kenapa ada orang bisa susah untuk bisa melakukan action dengan penyakit yang dialami gitu ya. Misalnya kemarin COVID, karena semua orang mau divaksin kan, ada yang mau divaksin, ada yang nggak mau divaksin. Nah, kalau HBM melihat itu kok kenapa ada orang yang mau divaksin, kenapa tidak mau divaksin gitu ya. Nah, jadi itu konsep ini. Jadi akhirnya dengan adanya konsep HBM ini juga kita bisa melihat bahwa tindakan pencegahan penyakit seperti tidak datang untuk divaksinasi itu karena ada faktor stigma ya atau pemahaman bahwa vaksin itu malah memperparah gitu ya kondisi kita ya, seperti itu yang beredar di masyarakat kan seperti itu. Akhirnya mereka tidak melakukan action untuk divaksin ya lebih lanjut itu ya. Itu ya barangkali Ocha ya. Jadi 5 komponen ini memang sangat penting ya untuk membentuk Hillbelief. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Simarayani Sastra dengan NIM channel 21221105. Baik Ibu, jadi dari yang Ocha tanyakan tadi mengenai Hillbelief model, Ibu saya percaya bahwa Hillbelief model ini ternyata sangat bermanfaat untuk digunakan dalam intervensi kesehatan untuk intervensi masalah kesehatan seperti itu Ibu. Nah, saya ingin menanyakan mengenai Hillbelief model ini telah digunakan dalam berbagai model intervensi kesehatan seperti apa saja Ibu? Oke, iya. Baik, terima kasih Anggi atas pertanyaannya. Jadi memang untuk HBM ini itu kita banyak digunakan ya dalam konteks untuk mendesain program edukasi kesehatan. Untuk mendesain program edukasi kesehatan untuk intervensi perubahan perilaku itu HBM bisa digunakan ya. Untuk promosi gaya hidup sehat itu juga bisa. Jadi desain program edukasi kesehatan, intervensi perubahan perilaku, promosi gaya hidup sehat ya bisa digunakan juga. Terus yang keempat juga bisa berkaitan dengan peningkatan kepatuhan pasien terhadap pengobatan ya, seperti tadi yang saya contoh itu bisa kita gunakan HBM untuk salah satu bentuk penanganan intervensinya ya dengan konsep tersebut, sehingga orang-orang yang tidak sadar dengan pentingnya kesehatan itu akan bisa menjadi sadar bahwa kesehatan itu sangat penting untuk dijaga seperti itu dengan mencari pertolongan ketika kita sakit, terus bagaimana sosial support, dukungan sosial sekitar itu harus berfungsi dengan baik ya. Apa yang harus dilakukan ketika kita sakit atau apa kita harus lakukan ketika di sekitar kita itu banyak yang menderita penyakit yang sama, supaya kita tidak kena penyakit yang sama diderita oleh orang sekitar kita itu kita harus bagaimana gitu ya. Nah, maka disinilah peran intervensi supaya orang-orang yang sehat itu bisa terjaga dan tidak menjadi sakit, tapi orang yang sehat menjadi lebih sehat lagi ya, seperti itu. Oke, masih ada lagi? Demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Psikologi Kesehatan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah Psikologi Kesehatan pada program studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen.
pada tahun 2025, khususnya dari Direktorat Dirjen Dikti Kemendikbudristek Indonesia. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran, rekan-rekan sejawat dosen, dan tentunya rekan-rekan mahasiswa yang sangat interaktif dalam proses perkuliahan setiap pekannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.